Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Erni Setiani bisa menemani teman-teman semua dalam The Best Podcast. Podcastnya SMP Negeri 2 Sleman. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sleman, Bapak Joko Sutikno SPDMN. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kayaknya semangat banget ya Pak ya, pakai pakaian olahraga gitu. Oh iya, harus selalu semangat. Harus selalu semangat. Dan ini adalah launching kita, podcast pertama kita ya. Maka dari itu untuk kali ini kita akan memperkenalkan visi misi SMP Negeri 2 Sleman. Kita akan bahas tuntas dan bersama pembicara kita, narasumber kita kali ini Bapak Kepala Sekolah. Nah, Pak Joko, dengan visi kita unggul, berkarakter global, berakhlak mulia. Tentunya dulu ada yang melatar belakangi pembentukan visi dan misi sekolah kita. Apa itu Pak dulu yang melatar belakangi? Latar belakang tentunya itu berawal dari kebutuhan, di mana kebutuhan masyarakat tentang pendidikan itu selalu mengaitkan dengan keunggulan. Nah, unggul di situ mencakup baik itu kualitas akademiknya, keterampilannya maupun yang lainnya. Kemudian juga mereka mengaitkan dengan perkembangan teknologi. Karena kan kalau semisal kita itu tidak adaptif dengan perkembangan teknologi, ya kita nanti nggak akan bisa survive. Itu menurut mereka. Maka kita ingin menjadikan anak-anak itu mereka berwawasan secara global. Nah, yang terakhir mereka juga membutuhkan tidak cuma pinter, punya wawasan yang luas, tapi juga berakhlak yang baik. Maka jadilah yang ketiga, yaitu berakhlak mulia. Itu yang melatar belakangi munculnya visi SMP Negeri 2 Sleman. Ya, berarti memang karena kebutuhan ya Pak ya. Iya. Karena kebutuhan sehingga visi yang dibuat lebih komprehensif, mencakup semuanya. Ya gitu. Memang kita melayani banyak orang ya. Jadi dan memang itu sangat logis ya. Ketika punya anak sekolah, menyekolahkan juga keinginannya kita kan anak itu pintar, anak itu terampil, dan anak itu juga punya akhlak yang baik dan dia bisa berkomunikasi secara global kan gitu. Baik, sesuai tuntutan zaman ya Pak ya, luar biasa pokoknya Pak Joko. Kemudian Pak Joko, dalam menyusun visi ini tentu ada pihak-pihak yang terlibat kemarin ya Pak ya. Nah, siapa saja nih yang terlibat dalam perumusan visi sekolah Pak Joko? Ya, karena ini memang cita-cita kita bersama ya, bukan cita-cita kepala sekolah, bukan cita-cita murid saja. Dan kita berkolaborasi ya, kepala sekolah ya, komite, guru, karyawan, dan juga anak-anak. Jadi seluruh stakeholder kita kumpul bareng kemudian merumuskan visi misi. Baik, Gitu. berarti memang melibatkan semua warga sekolah ya Iya. Pak ya dalam penyusunan visi. Nah Pak Joko, kalau visi itu kan biasanya dibentuk karena memang untuk mencerminkan karakter budaya sekolah ya. Nah, bagaimana visi di sekolah kita ini mencerminkan karakter budaya sekolah Pak? Yang pertama, kita kan unggul ya. Kita jadi unggul itu harapan kami itu bisa menjadi budaya semua warga. Unggul apa saja. Nah, di samping unggul itu ada bagian dari tujuan yang sudah dirumuskan. Ya, semua warga sekolah SMP Negeri 2 Sleman itu punya keinginan supaya saya itu unggul. Gitu. Dalam bidang apa saja sesuai yang ditekuni. Gitu. Jadi membiasakan diri untuk selalu menjadi yang terbaik. Itu yang kita maksud. Jadi jangan kita kemudian capek jadi orang unggul, capek jadi orang baik ya, enggak gitu. Jadi to be continue ya, terus menerus kita berupaya supaya kita menjadi memang betul-betul menjadi orang yang unggul. Berarti memang butuh konsistensi ya Pak ya? Oh jelas itu konsisten itu bagian dari
suatu media untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu sebagai generasi yang unggul. Baik, berlaku untuk semua ini ya Pak ya. Oh iya. Gurunya, siswanya, tendiknya, pokoknya unggul sesuai bakat, sesuai minat, sesuai potensi yang dimiliki. Iya betul. Jadi kita menggarap gurunya supaya unggul dengan berbagai workshop, mungkin juga pertukaran guru. Kemudian muridnya sudah pasti ya itu, dan bahkan orang tua pun kita juga mengedukasi ya, kita mengedukasi orang tua dengan berbagai pertemuan tentang apakah pendidikan, apakah visi SME 2 Sleman begitu. Jadi memang kekuatan itu harus kita galang secara bersinergi dari seluruh kekuatan yang ada. Ya, luar biasa sekali visi kita ya Pak ya. Ya. Ya, semoga nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah Pak, kalau tadi berarti sudah mencerminkan tentang budaya sekolah, kemudian kalau tujuan secara spesifik pembentukan visi ini Pak, mungkin tujuan jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa Pak? Ya, sebenarnya ini kan memang renstra 4 tahun ke depan ya, tapi memang dari renstra 4 itu kita breakdown per tahun. Nah tujuannya memang kita ingin mewujudkan guru yang unggul, tendik yang unggul, siswa yang unggul, kemudian memiliki wawasan global dan berakhlak mulia. Jadi itu mencakup dari keseluruhan. Tapi secara makro kita memang ingin membentuk sebuah lembaga pendidikan yang memang support untuk menjadi unggul ya, untuk berwawasan global dan berakhlak mulia. Baik Pak, memang tujuannya sudah spesifik seperti itu ya Pak ya. Terus kalau visi ini kan memang harus diimplementasikan dalam berbagai kegiatan di sekolah nggih Pak nggih. Bagaimana visi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun secara keseluruhan untuk seluruh warga sekolah Pak? Ya tentunya ini kita breakdown dengan berbagai program. Jadi untuk keunggulan kita memprogramkan untuk guru ada beberapa workshop untuk peningkatan kapasitas mereka ya, jadi ini kita tidak bergantung pada dinas pendidikan atau lembaga yang lain untuk mengadakan itu, tapi kita secara mandiri memang memiliki program untuk meningkatkan kapasitas guru maupun tendik, dan gitu kita melaksanakan nggak abal-abal ya, kita cari narasumber yang bagus, kemudian juga di tempat yang sangat representatif gitu. Karena kita memang punya komitmen gurunya harus bagus, tidak ada siswa yang hebat terlahir dari guru yang biasa kan begitu. Betul sekali Pak. Jadi memang sudah terbreakdown ke program-program yang ada di sekolah ya. Itu untuk guru ya. Untuk guru. Untuk siswanya? Untuk siswa kita mengadakan program literasi. Nah, sekarang kan ya sebenarnya nggak sekarang, sejak dulu juga literasi itu harus bagus. Nah, secara umum di Indonesia itu kan literasi baca tulis saja kan masih rendah. Kita memang kuat baca, tapi baca WA. Nah ini kan kontraproduktif gitu. Nah maka bagaimana anak itu senang baca, gitu, senang baca dan bisa membaca dimanapun, maka kita menggulirkan apa yang disebut digital library. Nah, maka perpustakaan kita sudah bisa diakses oleh anak dimanapun dan kapanpun selama ada jaringan internet. Gitu. Nah ini akan menumbuhkan atau menguatkan daya baca siswa dengan membaca banyak pengetahuan dan kemudian banyak ilmu yang mereka dapat gitu. Nah ini akan sangat mendukung kecerdasan mereka ya. Kemudian dari sisi keterampilannya ya, kita meluncing program yang namanya ekstrakurikuler bertarget juara atau kita singkat dengan E-Betara. Nah itu kita melakukan ekstra, mungkin di sekolah lain juga melakukan ekstra, tapi kita beda sama mereka ya, beda gitu. Jadi saya beda aja bilang beda. Bedanya gimana? Ya insya Allah kita lebih baik gitu.
Karena gini, dalam rekrutmen coachnya kita nggak sembarang, kita memang pilih pelatih-pelatih yang. Kemudian yang kedua, kita tidak mengenal mereka guru pembimbing dalam ekstra itu, tapi yang kita kenal adalah coach. Karena antara guru dan coach itu berbeda. Kalau guru menyampaikan materi selesai, terlepas anak itu bisa atau tidak, itu bagi mereka sudah cukup. Kecuali guru yang memang punya kompetensi, anak harus bisa. Tapi ketika anak sudah bisa juga bisa selesai juga. Tapi kalau coach beda, tidak hanya materi selesai atau anak bisa, tambah satu lagi, apa itu? Anak harus juara. Nah ini bedanya coach, karena coach punya target bahwa anak didik saya harus menjadi champion. Ini bedanya. Yang membedakan dengan sekolah lain ya, ya, Pak, ya? Dan buktinya juga ini teruji ya, secara valid ya. Variabel-variabel yang kita ajukan itu memang teruji. Contohnya kan kita di awal kita mentargetkan setiap tahun itu 5 kejuaraan minimal kabupaten. Tapi ternyata kan tahun kemarin aja sudah 10, yang sekarang ini sudah lebih dari 10, dan itu ada yang tingkat internasional. Ini kan hal-hal yang sangat bahwa kita bikin program, ada action, dan memang betul-betul produknya nyata. Dan memang sudah terbukti ya Pak Iya, ya, terbukti melejitkan gitu. Prestasi anak gitu ya. Iya, betul. Baik, melalui visi tersebut yang di breakdown lagi ke misi mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, Pak, dalam menjalankan visi yang Pak Joko dan tim serta kita semua di sekolah ini jalani, pasti kita tidak bisa lepas dari kolaborasi dan partisipasi pihak luar ya Pak ya. Pasti ada juga hal-hal yang akan berpengaruh dari pihak luar ke kita. Mungkin bagaimana nih Pak peran guru, staf, siswa, orang tua dalam mendukung dan menghidupkan visi di SMP Negeri 2 Sleman? Ya, memang kita awali dari dari sosialisasi. Nah, ketika sosialisasi itu kan juga terbelah. Artinya apa? Sebagian oke, setuju, sebagian a priori, dan mungkin ada yang lain yang nggak setuju. Kok ini berat banget gitu ya. Nah, setelah kita jalani, kemudian setiap tahap kegiatan kita sampaikan ke seluruh stakeholder bahwa oh ini kita juara ini, oh ini prestasi anak-anak di bidang matematika misalnya meningkat gitu. Nah, ini kan kepercayaan akan tumbuh gitu. Memang nggak bisa instan ya. Ada proses ya Pak. Ada proses. Dan dibuktikan itu tadi ya Pak ya. Iya. Prosesnya itu ternyata terbukti membuahkan hasil yang membuat mereka semua akhirnya yakin akan visi yang sudah dibentuk gitu ya Pak. Iya. Dan ya walaupun ini termasuk relatif cepat ya, karena saya dengan teman-teman membuat visi itu kan tahun 2022 ya. Ini baru tahun keberapa, ini tahun ketiga ya. Ini sudah ada capaian-capaian progres yang bagus, ini kan termasuk yang luar biasa. Dan yang lebih menarik lagi yang rapot pendidikan, karena di rapot pendidikan itu ternyata ya progresnya bagus gitu. Dari hasil rapot pendidikan juga terlihat hasilnya. Terlihat hasilnya ada kemajuan yang memang ya cukup signifikan. Walaupun pasti ada masih beberapa hal yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Gitu. Sambil berjalan. Oke Pak, berarti memang kolaborasi dan partisipasi dari seluruh warga sekolah juga dibutuhkan dalam perwujudan visi misi ya Pak ya. Oh itu pasti. Jadi kepala sekolah nggak mungkin bisa bekerja sendiri, tetap kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, bahkan secara eksternal juga. Misalnya kita menggandeng dari lembaga-lembaga yang lain, termasuk sponsor, rekanan yang itu bisa kita berdayakan untuk mendorong ketercapaian atau percepatan pencapaian visi. Baik, iya Pak Joko. Kemudian ini kan kurang lebih visi misi
ini berjalan kurang lebih 3 tahun ya Pak ya. Dari 3 tahun tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi atau seperti apa. Nah, bagaimana sekolah ini mengevaluasi efektivitas dari visi dan misi yang telah diterapkan gitu Pak? Begini Mbak, jadi apa ya, kita secara rutinitas setiap tahun itu kita adakan evaluasi dan kita memang selalu melakukan monitoring ya, di samping karena kita memang juga punya instrumen itu, dan dari hasil evaluasi itu ya seperti yang sudah kita lakukan, kemudian kita mengundang seluruh stakeholder untuk mempelajari ini capaiannya, ini kendalanya, ini yang belum tercapai, dan mungkin masalah-masalah yang timbul selama perjalanan atau implementasi itu. Nah di situ memang jujur ya, memang dari semua program itu tidak semua berjalan dengan baik. Memang ya ada kendala gitu. Misalnya dari sisi SDM, kita punya SDM 50, itu juga tidak 50 it's okay ya. Ada juga yang middle ya, bahkan ada yang low juga. Tapi mereka kan menjadi tugas saya, bagaimana saya mengelola supaya mereka itu walaupun kondisi low tapi tetap punya semangatnya, setidaknya di hati itu punya ngeh ya, untuk memajukan sekolah. Jadi punya andil walaupun hanya berdoa ya Allah berikan yang terbaik. Lumayan ya Pak. Ya gitulah ya, tapi tetap kita edukasi supaya sekecil apa mereka harus ikut berpartisipasi. Iya, berarti memang untuk bagian evaluasi ini memang ada beberapa pihak yang belum andil maksimal gitu ya Pak ya, yang harus ditingkatkan. Harus kita akui seperti itu. Nah, kita mendorong bagaimana supaya dia itu punya andil gitu. Ini dari evaluasi SDM ya. Kemudian kalau di sisi evaluasi hasil, memang di literasi itu kita ya memang harus masih bekerja keras ya. Terutama yang literasi numerik ya. Nah di literasi baca tulis kita juga masih harus kerja keras ya, karena buku digital kita itu masih sangat terbatas. Kita masih butuh banyak ya, setidaknya 2000 judul lah gitu. Nah ini kan kita harus berpacu mengejar ke sana, sementara uang yang kita punya kan cuma uang bos saja ya, jadi bantuan dari orang tua atau masyarakat itu masih sangat kecil. Tapi itu jangan menjadi hambatan, jangan menjadi barang untuk mengeluh gitu. Ya segitu alhamdulillah ada gitu. Tapi kita punya progres dan kita bisa putar otak ya, bagaimana supaya itu bisa teratasi. Oke Pak, baik. Berarti memang evaluasinya ya meningkatkan andil dan tadi ya Pak ya. Tapi flashback nih Pak, kalau tadi kita lihat bahwa ada beberapa yang belum andil maksimal gitu ya Pak, kan itu bisa menjadi tantangan juga ya Pak dalam mengimplementasikan visi misi sekolah. Nah Pak Joko, dari hasil evaluasi itu kira-kira apa saja nih tantangan yang dihadapi selama menerapkan visi dan misi di SMP Negeri 2 Sleman? Ya, memang kita ingin melangkah cepat itu memang hambatan yang paling besar itu memang di biaya ya. Kemarin kita mengadakan kajian tentang dana pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan UGM ya. Itu kan kira-kira untuk SMP biaya siswa per per bulan itu kan 1.300.000 per bulan ya Pak? Di angka itu. Nah pada fakta kenyataannya 1.300.000 itu kan 1 tahun ya, bukan 1 bulan. Nah disparitas yang sangat tinggi ini kan ya sangat menjadi ini ya, taruhan dalam kita mencapai visi ini. Tetapi kalau memang adanya baru segitu, terus apakah kita cuma hanya duduk-duduk saja menunggu nasib gitu kan? Enggak.
kita tetap harus berproses, bergerak untuk menggapai capaian-capaian itu. Dan ternyata walaupun dana itu orang bilang katakan itu ya, pegang peran 70%, tapi ternyata kan kita dengan dana seadanya tetap kita bisa berproses dan prestasi tetap ada gitu. Baik ya, jadi memang tantangan utama ada di anggaran gitu ya Pak, biaya gitu yang tersedia, yang ada saat ini. Ya itu bagian, bukan yang utama juga. Okay, jadi bagian dari kendala, bagian dari sebuah tantangan menerapkan visi misi gitu ya Pak ya. Tapi juga ini ada tantangan lain yang nggak kalah berat sebenarnya. Oke, apa itu Pak? Ya di mindset orangnya. Oke. Ketika mindset orangnya itu sudah stagnan begitu, sudah nggak bisa move on, didorong-dorong juga macet. Lah ini seperti mobil mogok dan di tengah jalan gitu, bikin susah yang lain yang mau jalan, menghalangi gitu ya Pak ya. Nah ini perlu pendekatan secara psikologis, dan itu juga kami lakukan ya. Jadi dengan teman-teman yang seperti itu ya kita tetap lakukan, kita adakan pendekatan secara persuasif, dan memang insya Allah guru-guru di SMP 2 Sleman sekarang ini kalau kita boleh mempresentasikan itu ya sekitar 80-90% sudah oke. Oke, berarti memang kemajuan yang luar biasa ya Pak ya. Kalau di SDM saya jamin, bahkan saya berani bertaruh dengan sekolah lain. Luar biasa loh Pak. Berarti guru-gurunya jos nih Pak ya, mantap gitu ya Pak. Sangat bagus dari sisi kompetensi dan kemauan. Yang perlu ditambah nanti di etos kerjanya itu, bagaimana dia harus disiplin di kelas sesuai dengan jamnya, membimbing anak, mendampingi anak secara sabar, telaten dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Oke. Tetap ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Oh iya. Gitu, Betul. Oke. Dari tantangan-tantangan itu Pak, tadi kan ada yang sebagian ada ambil peran anggaran, kemudian mindset dari warga sekolahnya. Nah, menghadapi tantangan itu selama ini mungkin ada trik dari Pak Joko dalam menghadapi tantangan-tantangan menerapkan visi di sekolah Pak. Kalau untuk SDM itu memang saya cenderung begini, seperti falsafahnya numbrel payung ya. Jadi payung itu rela kepanasan demi teman-temannya yang lain, rela kehujanan demi teman-temannya yang lain. Jika ada enaknya kan mereka yang di bawah payung. Ya, payungnya pasti susah dulu gitu. Jadi kalau susah duluan, kalau senang belakangan. Iya. Itu falsafahnya. Jadi kita menaungi agar mereka itu survive gitu. Ada suatu cerita begini ya, jadi ketika seseorang itu mempunyai kompetensi yang dia punya kompetensi tapi orang nggak lihat, jadi orang selalu dinilai buruknya saja. Apa-apa kalau masalah buruk, oh dia oh ini kok kelasnya ramai, oh itu pasti dia, jadi yang selalu negatif gitu. Nah saya melihat masa sih orang itu nggak punya kelebihan gitu. Nah, karena akhirnya kita diskusi, ngobrol, dan dia pun nggak sadar kalau saya sedang investigasi sebenarnya, ngobrol gitu. Berarti ibu bisa melakukan ini. Oh bisa Pak, saya sering, kalau di luar sering gitu. Nah ketika dia mengatakan bisa itu saya coba, besok anak-anak kita bikin seperti itu ya. Nah, saya berikan kepercayaan. Nah, akhirnya kan dia ternyata bisa ya survive di sekolah, survive di masyarakat, bahkan menjadi orang itu sangat terkenal, termasuk anak-anak juga sangat terkenal gitu. Nah ini kan tertumbuhlah kepedean dia, dan akhirnya teman-teman itu mengakui, oh ternyata orang ini bisa gitu, oh ternyata orang itu punya kelebihan gitu, sehingga brain negatifnya itu ternyata satu demi satu berguguran. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya
akhirnya fine-fine saja dan guru itu kembali memiliki kepercayaan yang tinggi. Oke, berarti memang ada trik khusus ya Pak ya untuk menggali potensi yang terpendam tadi ya Pak ya. Ya, memang itu tugas seorang pemimpin. Kan pemimpin itu misalnya Anda misalnya anak buah saya ngasih tugas Anda, pasti saya perhitungkan Anda itu punya kompetensi yang paling bagus di mana. Nah, maka saya memberikan tugas sesuai dengan kompetensi. Kalau saya tidak memberikan tugas sesuai kompetensi, itu namanya saya dolim. Saya mengerjai orang gitu. Sudah tahu orang itu misalnya invalid pincang ya, kok tak saya suruh mimpin baris gitu. Ini kan mempermalukan orang gitu. Nah, dan masih banyak contoh lain. Jadi kita nggak sembarangan ngasih tugas. Dalam membagi tugas itu kita nggak sembarangan. Betul-betul kita mendalami setiap personal dengan sebaik-baik. Baik Pak, jadi melihat kompetensi yang dimiliki masing-masing guru ya Pak ya. Iya jelas. Oke Pak Joko, ada pesan atau harapan terkait dengan visi di SMP Negeri 2 Sleman untuk kedepannya mungkin Pak? Ya, visi itu kan bukan kitab suci, bukan sesuatu yang nggak boleh dirubah. Nah, visi itu dinamis, bergerak sesuai dengan kompetensi yang ada di dalamnya. Motornya siapa ya, kita semua di bawah kepala sekolah tentunya. Nah, yang baik setelah 4 tahun ke depan kita evaluasi secara menyeluruh, ya kita melangkah lagi ke depannya. Kalau kita sudah unggul, ya kita harus lebih baik lagi. Selain unggul apa gitu. Nah, mungkin unggul kita tadi terbatas di akademik dan literasi. Nah, besok ditingkatkan lagi ke non akademiknya gitu, atau unggul secara kelembagaan, harus berproses seperti itu. Jadi kalau Indonesia mewacanakan 2045 itu Indonesia emas, kita SMP 2 Sleman juga harus bisa begitu. Jangan sampai 2005, malah 2030 kita sudah emas kan? Iya. Semoga ya Pak ya. Ya, itu semangat dan kemauan, insya Allah itu akan bisa terwujud. Betul sekali. Oke Pak, kayaknya kita asik banget ya ngomongin visi SMP Negeri 2 Sleman yang kita sudah jalani kurang lebih 3 tahun ya Pak ya. Iya betul. Dan itu sudah membuahkan hasil banyak di SMP Negeri 2 Sleman, dari mulai gurunya, tendiknya, siswanya juga ya. Iya semua, dan kita juga sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak, itu juga sudah terlihat gitu ya. Komite juga dukungannya sangat bagus ya. Berapa kali dia memberikan bantuan workshop dan parenting juga ke anak-anak. Ini kan kolaborasi yang luar biasa. Iya, dan besok Jumat Pak lagi. Besok Jumat lagi ya. Buat siswa dikasih oleh komite gitu Pak, ada program. Nah Pak, ada closing statement nih sebelum kita tutup podcast kita pada kesempatan siang hari ini. Barangkali ada beberapa hal yang akan Pak Joko sampaikan. Oke. Steve Jobs, pemilik Apple ya, pernah memecat karyawannya hanya karena gara-gara karyawannya itu nggak hafal visi perusahaan. Oke. Itu artinya visi itu penting sekali dalam memajukan sebuah lembaga. Oke. Nah, termasuk sekolah. Nah, maka visi kita canangkan, kita kejar, bukan sekedar itu syarat atau gagah-gagahan, enggak. Tapi itu betul-betul cita-cita yang harus kita kejar, kita upayakan dengan segala yang kita miliki, termasuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak, aduh closing statementnya tuh menyentuh banget ini. Ini nyindir saya supaya hafal loh. Dan guru-guru lain juga dong ya, siswa-siswanya juga. Mungkin besok perlu dipasang mungkin Pak di kelas unggul, sekolah unggul berkarakter global dan berakhlak mulia gitu. Biar inget terus. Iya, kelihatannya sudah itu. Sudah ya. Oh iya benar sudah. Oke, baik. Kayaknya kita sudah di penghujung acara nih. Saya dengan Pak Joko udah asik banget bahas tentang visi sekolah
dimana itu tidak menjadi hiasan dinding saja ya Pak, Ya. tapi yang harus kita terapkan bersama-sama, kolaborasi berbagai pihak, dari pimpinan tertinggi sampai dengan semua stakeholder yang ada di sekolah atau di SMP Negeri 2 Sleman. Dan kita akan berjumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda. Dan tentunya untuk hari ini terima kasih sekali untuk yang sudah menyimak kita dari awal sampai akhir ini. Yang pasti jangan lupa visinya SMP Negeri 2 Sleman adalah sekolah unggul berkarakter global. Berwawasan global. Oh, salah. Sekolah unggul berwawasan global dan berakhlak mulia. Ingat ya. Sekolah unggul berwawasan global dan berakhlak mulia. Nah, semoga itu bisa tercapai nanti ya Pak semua Insyaallah. secara keseluruhan. Baik, saya Erni Setiani mohon pamit dan juga Pak Joko. Sutikno. Ya, semoga apa yang sudah kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.